البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Terakhir kita ambil adalah tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-240 dari surat Al-Baqarah. Sekarang kita akan masuki ayat yang ke-241, menjelaskan tentang keadaan para wanita yang diceraikan oleh suaminya. Bukan berarti harta bendanya diambil semuanya dan tidak diberi apa-apa, namun bahkan jangan sampai para wanita yang diceraikan tersebut kemudian dizalimi, tidak diberi nafkah, apalagi masih perceraian, tahapan perceraian talak 1, talak 2 dan semisalnya. Tapi berilah pakaian atau nafkah sesuai dengan sisi yang pantas, dalam artian bukan diterlantarkan. Kita lihat, Allah Ta'ala berfirman, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dan bagi para wanita yang diceraikan oleh suaminya, maka masih memiliki harta benda, dalam artian masih memiliki hak gitu ya, diberikan kiswah pakaian atau nafkah sesuai dengan sisi yang syar'i. Haqqan 'alal muttaqin. Seperti itulah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, walil mutallaqati mata'un min kiswatin wa nafaqatin 'alal wajhil ma'rufil mustahsin syar'an. Haqqan 'alal ladzina yakhafuna Allah wa yattaqunahu fi amrihi wa nahyihi. Artinya, bagi para wanita yang diceraikan itu masih berhak mendapatkan harta benda berupa kiswah pakaian atau nafkah sesuai dengan sisi yang baik dan juga sisi yang bagus secara syariat. Maksudnya sesuai dengan kadarnya. Haqqan ini adalah bentuk kewajiban bagi setiap orang-orang yang mereka takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perintahnya serta larangannya. Ingat-ingat ya, makna daripada at-taqwa. Seseorang menjadikan antara dirinya dan azab Allah Subhanahu wa taala sebuah tameng atau benteng, dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. An yaj'alal insanu wiqayatan bainahu wa baina 'adzabillahi fi fi'li awamirihi wa tinabi nawahihi. Kemudian berikutnya ayat yang ke-242 menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim telah menjelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas dan gamblang mengenai hukum-hukum masalah anak, masalah wanita, masalah yang lainnya yang dibutuhkan oleh manusia di dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan masalah tempat kembalinya nanti. Disebutkan dalam Al-Quran dengan cara jelas sekali, karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, wa kulla syai'in fassalnahu tafsila, dan segala sesuatu kami telah merinci dengan serinci-rincinya. Jadi semuanya sudah dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman terkadang masih dibutuhkan as-sunnah untuk memperlengkapi. Jadi Al-Quran dan as-sunnah. Karena dalam Al-Quran terkadang penyebutan global itu umum gitu ya. Kemudian butuh rincian. Barakallahu fikum, misalkan seperti perintah sholat. Perintah sholat dalam Al-Quran, kalau antum perhatikan, sholat 5 waktu, apakah disebutkan gerakan mulai dari takbiratul ihram hingga salam? Disebutkan enggak dalam Al-Quran? Tidak disebutkan. Mulai dari takbiratul ihram Allahu Akbar
hingga salam. Tapi disebutkan perintah sholat saja. Nah, rinciannya di mana? Di dalam as-sunnah. Oleh karena itu, tidak cukup kalau mengandalkan Al-Quran saja tanpa as-sunnah. Namun kedua-duanya saling melengkapi. Dan kedua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa barakallahu fikum didustakan. Wallahu musta'an. Kita lihat sini. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun." Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan untuk kalian ayat-ayatnya agar kalian itu bisa memahami. Ta'qilun maksudnya tafhamun. Karena barakallahu fikum al-aql, yang namanya akal itu digunakan untuk memahami. Dan akal itu letaknya di mana, Ahmar? Akal itu di mana? Nah, akal itu di kepala ini ya. Jadi kepala ini akal atau otak? Nah, jangan sampai keliru ya. Yang di kepala ini akal atau otak? Akhbar batin. Naam, akal dalam hati ya. Yang di kepala ini otak. Karena tidak setiap yang memiliki otak itu apa? Berakal. Nah, barakallahu fikum. Tapi yang berakal, barakallahu fikum hafizakumullah, bisa dikatakan punya otak. Nah, barakallahu fikum. Jadi orang ketika memahami ya dengan akalnya itu. Nah, akalnya letaknya di dalam hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki mata hati tapi tidak digunakan untuk memahami dengannya. Oleh karena itu jangan sampai keliru ya. Nah, memang barakallahu fikum saraf-saraf atau urat-urat otak itu memang ada barakallahu fikum kerja tersendiri. Dalam artian memang sumbernya semuanya dari akal tadi. Nah, karena kalau otaknya nggak ada ya tidak berfungsi ya istilahnya gitu. Cuman orang berpikir dengan apa? Memahami dengan apa? Dengan akal. Nah, barakallahu fikum, otak itu sekedar bantuan saja. Nah, kita lihat sini. Qala al-mufassirun asabahumullah ahlu tafsir. Mithlu dzalikal bayanul wadhih. Seperti itulah penjelasan yang sangat gamblang dan jelas fi ahkamil auladi wan nisa, mengenai hukum-hukum masalah anak dan para wanita. Yubayyinullahu lakum ayatihi wa ahkamihi. Yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan untuk kalian ayat-ayatnya serta hukum-hukumnya. Fi kulli ma tahtajuna ilaih, pada seluruh yang kalian butuhkan padanya. Fi ma'asyikum wa ma'adikum, baik berkaitan masalah kehidupan kalian maupun tempat kembali kalian. Likai ta'qiluha wa ta'malu biha, agar kalian itu memahaminya dan mengamalkan dengannya atau beramal dengannya. Naam. Kemudian berikutnya barakallahu fikum, ayat yang ke-243 mengenai keadaan orang-orang yang ingin lari dari kematian. Yang namanya kematian itu kan pasti akan menghampiri. Orang kalau lari, semakin dia lari dari kematian, ya semakin nggak bisa gitu loh ya. Nah, karena kematian itu datang tanpa istilahnya minta izin, tiba-tiba. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu nanti akan disebutkan mengenai apa? Orang yang mereka itu keluar dari rumah-rumah mereka, ribuan orang ini keluarnya karena takut mati. Akhirnya justru Allah Ta'ala matikan sekalian mereka. Nah, sebagai imbalan karena mereka lari dari takdir. Orang meninggal dunia itu takdir bukan? Takdir, paham ya? Nah, kalau orang mau lari dari takdir ya nggak bisa. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan dia mati tanggal sekian, jam sekian, bulan sekian, dalam keadaan sehat padahal ya, itu terjadi enggak? Pasti terjadi. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, tidak ada seorang pun yang bisa mendahulukan, menyegerakan, tidak pula mengakhirkan. Na'am barakallahu fikum. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sungguhnya kematian yang kalian lari darinya, justru kematian itu ngejar kalian, jumpai kalian gitu loh. Mau lari kemana coba? Mau sembunyi di bawah jembatan pun dikejar enggak? Nah, datang kematian akan mati gitu loh. Ada orang juga yang dia itu ingin mati gantung diri. Gantung diri ya, sudah siap semua tali, sudah siap. Wah, dia sudah barakallahu fikum, intinya benar-benar mau mati gantung diri. Tapi kalau Allah Ta'ala belum nakdirkan mati ya enggak mati gitu loh. Paham ya? Mungkin malah talinya putus, akhirnya jatuh ke bawah. Ya enggak, macam-macam pokoknya. Yang jelas takdir Allah Subhanahu wa taala itu memang kita tidak bisa memperkirakannya. Nah, semuanya akan terjadi dan pasti mengenai kalau seandainya sudah ditakdirkan untuk mengena. Nah, kita lihat ya. Qala Allah Ta'ala berfirman, ayat yang ke-243 dari surat Al-Baqarah ini mengenai orang-orang yang ingin lari dari kematian.
Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullah mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Artinya, alam tara, tidakkah engkau memperhatikan atau engkau melihat kepada orang-orang yang mereka keluar dari rumah-rumah mereka dalam keadaan mereka itu ribuan orang. Kenapa keluar? Dalam rangka takut terhadap kematian. Nah, lari gitu, lari dari apa? Dari rumahnya. Padahal kalau seandainya sembunyi di dalam benteng atau istana yang megah pun, tetap kematian itu akan menghampiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, pasti kematian itu akan menghampiri kalian walaupun kalian berada di dalam benteng istana yang sangat megah dan besar. Pasti akan menghampiri. Nah, barakallahu fikum. Cuman kita tidak tahu kapan matinya. Nah, yang jelas umurnya umat Nabi Muhammad SAW itu berkisar antara berapa sampai berapa? 60 sampai 70 saja. Tapi ada nggak yang lebih dari 70? Ada, tapi sedikit. Paham ya? Sedikit. Rasulullah mengatakan, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik," kata Rasulullah. Umur-umur umatku ini berkisar antara 60 sampai 70. Dan sedikit sekali yang lebih daripada 70, tapi ada. Ada. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu harus kita mempersiapkan sejak dini. Karena kita tidak tahu kapan matinya. Kita lihat sini. Akhirnya kalau mereka lari dari rumah-rumah mereka takut kematian, faqala lahumullah. Akhirnya Allah Ta'ala berkata kepada mereka, mutu, matilah kalian. Tsumma ahyahum. Kemudian setelah mereka mati, Allah Ta'ala hidupkan kembali. Nah, setelah beberapa saat itu Allah Ta'ala hidupkan kembali. Ketika mematikan mereka tadi itu mudino ya. Kenapa kok mereka lari dari takdir itu istilahnya ya? Karena takdir Allah Subhanahu wa taala itu ya, semuanya sudah tertata di dalam apa? Lauhul Mahfuz. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun, Ahmad? Dengan jarak berapa tahun? Antum? Belum. Dengan jarak berapa ribu tahun? 5.000? 50.000 ya. Na'am barakallahu fikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat takdir makhluk ini semuanya, rezekinya, ajalnya, dia bahagia atau sengsara, nanti dia meninggal dalam keadaan besar atau kecil, sakit atau tidak, semua sudah tercatat rapi dalam Lauhul Mahfuz itu. Nah, barakallahu fikum, semenjak sebelum diciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. Lama enggak kira-kira? Lama sekali. Tapi itu semuanya terjadi gitu loh. Semuanya pasti akan terjadi. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat di sini ya. Naam. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki keutamaan untuk manusia. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak bersyukur. Jadi keutamaan itu sudah ada dan diberikan kepada sebagian manusia, tapi manusia tidak merasa gitu ya, dan tidak bersyukur. Allahul musta'an. Jangan sampai seperti manusia seperti ini. Sudah diberi rezeki, diberi intinya barakallahu fikum kenikmatan tapi tidak bersyukur. Sedikit banyaknya kenikmatan datang dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan apa-apa yang ada pada diri kalian berupa kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, semula kampung yang tentram, tenang, banyak rezekinya, intinya hidupnya tenang itu. Tapi karena penduduk kampung itu dalam artian kufur nikmat, tidak bersyukur, dibalik menjadi apa? Kampung tersebut kampung yang menakutkan dan orangnya diuji dengan kelaparan. Nah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah, ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan, fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un." Namun sebabnya karena tangan-tangan mereka sendiri. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan permisalan satu kampung yang dahulunya kampungnya itu apa? Aminatan mutmainnah, aman, tentram, istilahnya apa? Istilahnya barakallahu fikum, intinya banyak rezeki di situ. Ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan.
semua rezeki datang dari seluruh penjuru itu ya. Nah, barakallahu fikum, tapi justru mereka tidak bersyukur. Apa akibatnya? Fakafarat bi anumillah. Namun penduduk kampung tersebut kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan apa? Diuji dengan rasa lapar, kelaparan dan juga rasa takut. Jadi di kampung itu berubah menjadi menakutkan itu ya, dan banyak orang kelaparan. Sebabnya apa? Bima kanu yasnaun. Dengan sebab tangan-tangan mereka sendiri. Dengan sebab mereka sendiri yang membuat ulah. Paham ya? Dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Sehingga kerusakan, keonaran, terkadang bencana dan semisalnya menimpa sekelompok kaum atau sebuah qaryah, sebuah kampung itu sebabnya karena kemaksiatan yang dibikin oleh mereka. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di daratan maupun di lautan itu dengan sebab ulah tangan-tangan manusia itu sendiri, yaitu dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, karena semakin bersyukur semakin apa? Ditambah nikmatnya. La in syakartum Naam, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya aku tambahkan kenikmatan untuk kalian. Namun jika kalian kufur, ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Allahu musta'an. Kita baca tafsirannya dulu. Qala al-mufassirun asabahumullah. Ayat yang ke-243 dari surat Al-Baqarah ini. Alam ta'lam, tidakkah engkau mengetahui? Ayyuhar rasul, wahai rasul, kisatal ladzina farru min ardihim wa manazilihim. Kisah orang-orang yang mereka lari dari bumi mereka, lari dari tempat tinggal mereka, wa hum ulufun katsirah, dalam keadaan mereka ribuan, banyak sekali. Kenapa lari? Khasyatal mauti minat ta'un awil qital. Karena mereka khawatir, karena mereka takut dari kematian disebabkan karena ta'un. Ta'un itu semacam wabah ya. Wabah mungkin istilahnya wabah ta'un lah, intinya wabah yang istilahnya melanda secara menyeluruh gitu intinya. Jadi banyak orang mati lah itu. Atau disebabkan karena peperangan, lari mereka. Faqala lahumullah, akhirnya Allah Taala mengatakan kepada mereka, mutu, matilah kalian. Famatu duf'atan wahidah, perhatikan. Akhirnya mereka semua mati, yang ribuan tadi langsung mati dalam sekejap. Dalam artian langsung mati semuanya gitu ya. Uqubatan ala firarihi min qadarillah, sebagai bentuk hukuman terhadap perbuatan mereka lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pada asalnya enggak boleh lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, cuman boleh enggak kalau misalkan di kampung itu misalkan ya, diserang sebuah wabah penyakit yang sangat luar biasa. Nah, kita tahu kalau kita di situ biasanya orang-orang situ langsung terserang, tertular dan meninggal itu loh. Boleh enggak kita lari? Nah, lari menyelamatkan diri itu boleh enggak? Atau tetap di situ aja biar ikut mati sama mereka itu? Boleh nggak? Atau biar ikut sudah situ aja lah, dan mati sama mereka nggak masalah. Atau boleh nggak kita lari kemudian menyelamatkan diri gitu? Boleh nggak? Boleh? Boleh nggak? Antum lari nggak Mar? Lari juga. Tapi kan takdir Allah, takdirkan di situ kampung itu ditakdirkan dalam keadaan memang diuji dengan sebuah penyakit yang menular dan membahayakan. Dalam waktu yang hitungan berapa menit meninggal itu loh. Nah, masalah kita hidupnya di kampung itu juga gitu loh. Boleh nggak kita lari? Atau udah di situ aja mati sama mereka? Mati sama jumhur lah istilahnya. Mayoritas gitu loh istilahnya itu. Gimana? Kafir. Lari atau di situ? Tergantung takdir. Nah, cuma lari atau enggak itu loh. Maksudnya kita pindah atau biar di situ aja lah gitu. Gimana Kang Faisan? Pindah ya, enggak masalah ya. Kita lari dari takdir ke takdir yang lain, enggak masalah. Misalkan antum ditakdirkan sakit, berobat enggak mau, pas enggak usah berobat, takdir sakit ya udah sembuh enggak. Paham ya? Nah, karena ini takdir Allah sudah, keliru enggak gitu? Keliru ya, berobat. Dalam artian biar nanti takdir yang sakit ini berpindah pada takdir yang baik, itu sembuh. Karena ketika antum ditakdirkan sakit itu sudah tertulis belum? Sudah tertulis juga. Tapi ketika antum berobat, berdoa agar disembuhkan, kemudian sembuh, pindah dari takdir ke takdir yang lain, itu semua sudah tercatat semuanya.
Apa maksudnya? Nah, ketika antum tadi lari maksudnya menyelamatkan diri di kampung sebelah misalkan ya, agar tidak terkena penyakit tadi atau wabah tadi. Nah, barakallahu fikum itu kan istilahnya juga lari ke takdir yang lain. Paham ya? Nah, itu enggak masalah. Nah, barakallahu fikum karena antum pindahnya itu juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan istilahnya semata-mata perbuatan kita nih itu. Tapi itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Memang kisahnya ada itu ya, teman. Istilahnya nah barakallahu fikum boleh kita menyelamatkan tadi itu karena posisi ketika orang sakit misalkan ya, orang sakit, nah itu memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau disuruh berobat dia enggak mau, ini sudah takdir Allah itu. Kalau Allah Taala nyembuhkan ya sembuh, kalau enggak. Suruh berobat enggak mau dia. Paham ya? Nah, itu kan keliru. Ada contohnya enggak yang lari? Umar katanya gitu. Nah, itu tadi kan lari dari takdir ke takdir yang lain. Paham ya? Lari dari takdir ke takdir yang lain itu loh. Nah, barakallahu fikum. Di kampung itu takdirkan dalam keadaan diuji dengan wabah penyakit yang sangat berbahaya sekali. Paham ya? Kemudian, nah itu kampung kita sendiri misalkan ya, naudzubillah ya. Kemudian kita kalau di situ pun ikut mati bersama mereka. Ya kita nggak tahu takdir yang sebenarnya bagaimana, cuman dilihat dari keadaan yang terjadi itu ya. Nah kemudian kita mau menyelamatkan pindah kampung sebelah. Paham ya? Itu bukan maknanya kita lari dari takdir itu semata-mata enggak ya, tapi berpindah dari takdir yang satu yang lain itu pun nggak masalah. Oh, yang intinya menyelamatkan diri lah intinya, menyelamatkan diri dari kejadian tadi itu nggak masalah. Paham ya? Nah kalau kita tetap di situ ya kita kan nggak tahu mati atau nggak tahu juga. Cuman kalau kita intinya berpindah untuk menyelamatkan diri nggak masalah. Antum ketika berobat sakit ya berobat, antum juga nggak bisa memastikan sembuh atau enggak kan? Cuman semoga sembuh itu loh ya, semoga sembuh. Tapi ternyata sudah berobat tetap mati juga ya mati gitu loh. Paham ya? Maksudnya ketika antum itu barakallahu fikum hafizakumullah pergi dari kampung itu yang banyak wabahnya tadi, kamu sebelah. Tapi ketika Allah takdirkan mati ya mati gitu loh. Paham ya? Cuman ketika berharap semoga selamat di kamu sebelah gitu loh. Nah barakallahu fikum. Wallahu alam ya. Naam. Itu kisahnya Umar itu naam. Ketika wabah taun itu ya, amwas itu ya. Naam barakallahu fikum. Kemudian setelah itu summa ahyahum, setelah Allah Taala mematikan mereka, Allah Taala hidupkan kembali mereka. Ba'da muddah, setelah beberapa saat. Tujuannya apa? Liyastaufu ajalum. Naam. Agar mereka menyempurnakan ajal-ajal mereka, waktu-waktu mati mereka. Aslinya kan belum saatnya mereka ya. Cuman ditakdirkan mati tadi itu karena sebagai hukuman itu ya. Akhirnya dihidupkan kembali agar menyempurnakan ajal mereka, waktu mati mereka. Waliyata'idu wa yatubu, agar mereka ngambil pelajaran dan mereka bertaubat. Innallaha ladzu fadlin 'azimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki keutamaan yang agung dan besar 'alan nas, terhadap manusia bi ni'amihi al-katsirah, dengan nikmat-nikmat yang banyak, walakin aktsaran nasi la yashkurun fadlallahi 'alaihim. Akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak bersyukur terhadap keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka. Padahal apa? Keutamaan Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali. Kenikmatannya sangat banyak sekali. Bahkan kalau seandainya kita menghitung pun enggak akan mampu untuk menghitungnya. Dalilnya Naam, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berupaya menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Semakin kita lantunkan dengan kata-kata atau dengan intinya barakallahu fikum hitungan tangan pun enggak akan mampu. Nah, karena kenikmatannya sangat besar dan sangat luar biasa, mencakup seluruhnya ya. Kenikmatannya macam-macam kan, mulai dari nikmat makanan, minuman, kesehatan, rohani, jasmani, intinya gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Nasallallahu as-salamata wal afiyah wa nasallallahu azza wa jalla an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.